Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jamaah subuh dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh umat manusia untuk menutup auratnya. Namun pada ayat ini menggunakan uslub yang berbeda dari uslub sebelumnya. Kalau di ayat 26 Allah berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu pakaian takwa. Pada ayat ini Allah membantah dan meluruskan anggapan dan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang merasa bangga menampakkan aurat mereka, bahkan menganggap dengan menampakkan aurat mereka, baik laki-laki dan perempuan, itu adalah satu kebanggaan bagi mereka. Sampai-sampai dalam keadaan bertawaf pun wanita tawaf di malam hari tanpa busana, dan di siang hari adalah giliran laki-laki, dan mereka tafakhur dengan itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata zinah di sini yang tidak umum dipakai. Pada ayat sebelumnya gunakan istilah libas, itulah pakaian. Nah, ini untuk membantah dan meluruskan bahwa yang perhiasan itu adalah ketika seseorang menutup aurat. Dan justru perhiasan itu menjadi hilang, bahkan menjadi hina ketika pakaian itu ditanggalkan. Nah, lalu kemudian inda kulli masjidin, asbabun nuzulnya memang berkaitan dengan kegiatan ibadah di Baitullah, tetapi ini mencakup Baitullah, Masjidil Haram, dan seluruh masjid di muka bumi. Bahkan semua jenis ibadah salat, baik itu fardu maupun nawafil, dan termasuklah hari raya. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenakan pakaian yang terbaik, yang bersih ketika kita menunaikan ibadah salat. Bahkan menurut para mufassirin, zina di sini juga mencakup wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thib. Aku dikaruniakan dua perasaan senang kepada wanita dan harum-haruman. Dan Allah menjadikan salat itu sebagai qurratu ainil li, sebagai penyejuk hatiku. Nah, jadi ketika Nabi melarang untuk kita mendekati masjid pada saat kita baru memakan makanan yang bisa mengganggu orang-orang yang di sekitar kita pada sholat jamaah itu, ya bawang, ya, atau konteks sekarang ini rokok, atau apa saja yang membuat orang yang berada di sekitar kita terganggu, itu dihindari. Dan Allah melalui lisan Nabi SAW mempertegas. Itulah sebabnya Nabi SAW setiap mau tawaf itu selalu dikenakan wangi-wangian gitu. Sampai bekasnya itu biasa nempel di badan Nabi SAW. Hatta pada saat beliau mau berihram, itu Aisyah radhiyallahu anha itu selalu menempelkan wangi-wangian di tubuh Nabi SAW. Baik. Nah, kemudian wakulu washrabu, ini menunjukkan bahwa memang antara pakaian
makanan dan minuman adalah kebutuhan mendasar manusia. Sehingga memang Allah perintahkan, ya, perintahkan menutup aurat, sebagaimana juga memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita melalui makan dan minum. Tetapi Allah, sebagaimana juga di ayat-ayat yang lain, itu selalu memberikan batasan, wala tusrifu. Uslub ini berulang-ulang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ulama menjelaskan bahwa berlebihan di sini, pertama adalah menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Kebiasaan orang-orang Yahudi dahulu selalu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang Nasrani itu banyak menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan manusia, ya, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian Islam ini datang sebagai agama yang menganut prinsip al-wasatiyah, maka wala tusrifu. Jadi apa yang dihalalkan Allah dimanfaatkan dan apa yang diharamkan itu dihindari. Dan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah bagian kecil dari apa yang disediakan untuk umat manusia ini. Makanya ada kaidah mengatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibaha, hukum asal pada setiap sesuatu apa saja itu ada al-ibaha, illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Dan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sedikit sekali. Berkaitan dengan makanan itu hanya disebutkan satu persatu itu dalam ayat maupun hadis itu. Bangkai, darah, apa yang tidak disembelih karena Allah, gitu, sedikit. Kemudian di hadis itu disebutkan yang apa namanya, binatang buas begitu, ya, daging babi, anjing, dan sedikit sekali. Inilah wujud kemakmuran Allah SWT. Tapi manusia justru yang sedikit ini, ya, yang diminati. Nah, berlebihan juga dalam hal kadar, ya. Berlebihan dalam hal kadar akan mengakibatkan mudarat bagi tubuh manusia itu sendiri. Berlebihan kolesterolnya, ya, jelas mendatangkan penyakit, bisa stroke. Berlebihan asam uratnya, ya, berlebihan karbohidratnya atau berlebihan unsur gulanya juga akan menyebabkan seperti itu. Itu termasuk wala tusrifu juga. Bahkan israf ini, berlebih-lebihan dalam pakaian, makanan, dan minuman, itu juga akan mengakibatkan kantong kering. Dan ternyata memang ada orang yang lebih mengedepankan minum khamar dibandingkan yang lain, dibandingkan makanan gitu. Ya, konon ada satu tradisi di sebuah daerah, kalau habis dapat gaji itu memang langsung pesta khamar itu. Ya, 1-2 malam habis, dan 1 bulan kemudian puasa lagi gitu. Dan kalau tidak mampu menahan, maka terjadilah perbuatan kriminal gitu. Nah, dalam konteks ini pula ada namanya ekstasi. Jadi ada orang yang seperti itu. Itu juga termasuk israf. Ya, begitu. Nah, dalam hadits yang masyhur sudah dijelaskan juga bagaimana pembagian makanan dan minuman yang proporsional itu. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan selain dari sisi kesehatan dan dari sisi ekonomi, dari sisi ibadah, berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu juga sangat terasa itu. Pasti akan menimbulkan ngantuk, malas itu. Coba aja kita sahur, banyak makan nasi, itu pagi pasti ngantuk. Malam hari juga begitu, kalau buka puasanya berlebih-lebihan.
malamnya juga susah itu bangun. Itu yurithul kasal gitu. Jadi memang luar biasa ajaran Islam ini, keseimbangan itu. Ya, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, ya dari sisi sosial gitu. Dan tentu banyak hal-hal yang lain lagi. Ya. Termasuk mungkin dalam kehidupan berumah tangga, emosi itu juga bisa dipicu oleh makanan dan minuman yang berlebihan itu. Ya, gitu. Sebagaimana berlebihan itu juga ketika terlalu kurang, itu juga berlebihan, disebutkan di situ. Makanya yang namanya ghulu itu berlebihan itu adalah apa? Yang namanya wasatiyah itu la tafrit wala ifrat. Yang namanya pertengahan itu dalam konsep Islam tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak mengabaikan gitu. Ya, dalam hal ibadah tidak boleh malas, tidak boleh lalai, tetapi tidak boleh juga kemudian berlebih-lebihan. Itu semua dilarang dalam Islam. Begitu halnya dalam makan. Karena ada sahabat Nabi SAW karena ingin fokus ibadah, maka bertekad untuk tidak berbuka gitu. Wisal, puasa terus menerus itu. Seperti sahabat Nabi SAW, siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Udah tidak ada urusan. Ketika sahabat Salman Al-Farisi datang ke rumahnya melihat kondisi istrinya gitu, ya, yang tidak terurus, membuat Salman Al-Farisi kaget. Kenapa kok begini? Dia bilang, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda itu adalah orang yang tidak punya sama sekali urusan, kepentingan, perhatian terhadap dunia gitu. Nah, ini ada begitu. Ya, singkat cerita, ketika Abu Darda radhiyallahu anhu itu menceritakan kebiasaannya kepada Salman Al-Farisi, tidak mau tidur di malam hari, habis isya sudah langsung tancap gas untuk beribadah. Kemudian ketika menerima tamu, tamunya disuruh makan, kemudian dia puasa terus menerus begitu. Nah, Salman Al-Farisi mengadu kepada Nabi SAW di pagi harinya. Kemudian Nabi bersabda, "Shadaqa Salman." Benarlah apa yang dipahami oleh Salman Al-Farisi, dan tentu secara tidak langsung menafikan sikap dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Nabi mengatakan inna li jasadika 'alaika haqqan, sungguhnya pada jasadmu itu ada haknya, wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu itu juga punya hak, wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu, dan berikanlah hak ya pada setiap bagian itu. Nah, demikianlah prinsip keseimbangan dalam Islam yang diantaranya dijelaskan di dalam hadis ini. Ya, semuanya dimanfaatkan, dilakukan ya secara adil, secara proporsional dan secara wajar, gitu ya. Bahkan para ulama-ulama terdahulu itu ada yang karena ingin menjaga kehormatannya, dia selalu tampil bagus berpakaiannya. Dia bilang, aku tidak mau dilecehkan oleh pejabat, tidak mau dilecehkan oleh orang kaya gitu. Ibnu Mubarak itu disuruh murid-muridnya untuk zuhud, tapi dia kaya raya. Dia bilang, ya cukuplah saya mewakili. Saya tidak mau dilecehkan oleh para penguasa, oleh para orang kaya gitu. Ulama harus dijaga kehormatannya. Begitu juga Abu Hanifah rahimahullah gitu. Bahkan di kalangan ulama itu ada yang tidak mau berpakaian sempit gitu. Karena dulu kesannya kalau sempit itu adalah orang yang miskin gitu. Dia bilang, saya mau menjaga wibawa ulama gitu. Nah, jadi dalam hal ini itu tergantung ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan juga ketika ada yang mengikuti polanya atau sikapnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memang sangat zuhud, sangat wara, dan tentu itu semua punya pertimbangan yang syar'i. Jadi pada prinsipnya ya itu kembali kepada niatnya, dan tentu dalam hal ini tidak berlebihan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.